Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Warta Kota dan Tribuners, jumpa lagi dengan saya, Domu Ambarita, pemimpin redaksi Warta Kota dan Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network. Salam sehat untuk Anda sekalian. Sore ini kita akan berbincang-bincang tentang transportasi Jakarta. Apalagi kalau bukan Transjakarta. Mungkin di mesin pencari lebih dikenal dengan busway, tetapi yang benar adalah Transjakarta. Saya sudah booster dan saat ini situasi sudah lebih aman, jadi kita buka masker. Saat ini di studio Warta Kota di Palmerah, kami telah kedatangan tamu Bapak Anang Rizkaninur. Betul. Selamat sore Pak Anang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warta Kota dan Tribuners, pertemuan dengan Pak Anang semakin meyakinkan saya bahwa kuliah tidak selalu relevan dengan pekerjaan. Nanti akan teman-teman tahu bahwa beliau ini malang melintang di pertambangan dan baru beberapa bulan terakhir terjun ke transportasi. Pak Anang, bagaimana ceritanya? Sedikit saja Pak Anang. Iya. Saya 30 tahun berada di industri pertambangan dan 30 migas. tahun di pertambangan. Iya, iya. Terakhir itu di sebuah pertambangan di Indonesia Timur dan kemudian dihubungi oleh teman-teman Transjakarta gitu. Pak Anang bisa bantu nggak teman-teman Transjakarta untuk terutama komunikasinya? Saya bilang, bisa nggak ya saya menangani ini karena belum pernah menangani angkutan transportasi publik gitu ya. Oke lah, saya bantu asal punya teman-teman yang kuat dan alhamdulillah sudah berada di Transjakarta dan dibantu oleh teman-teman yang hebat semua. Pak, ini akan menginspirasi teman-teman yang sedang sekolah mungkin di teknik pertambangan. Dulu kuliah di mana Pak Anang? Nah ini, kalau sudah bicara ini tambah lucu lagi. Saya lulusan hubungan internasional UGM. Saya kira teknik industri, teknik pertambangan ITB. Dan juga hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Iya. Wih, iya. Tapi terjun ke pertambangan dan itu bukan pertambangan kaleng-kaleng teman-teman. Ada Pertamina. Betul. Apa saja tadi Pak? Petrosi. Caltex, Pacific Caltex, Indonesia, ya. Unocal yang dua-duanya kemudian jadi Chevron. Oke, iya. Juga Indica, kemudian di di pertambangan namanya Nusa Halmahera Minerals. Oke, dari tambang sekarang ke Transjakarta ya. Apa yang secara berbeda signifikan dari industri pertambangan dengan transportasi Pak Anang? Sangat berbeda. Kalau yang industri pertambangan dan migas itu kan kita mencari hal-hal yang bisa kita lakukan untuk perusahaan terutama kan, meskipun nanti produknya untuk masyarakat. Tapi kalau yang ini produknya adalah melayani masyarakat, jasa ya. Okay. Serve to serve public ya. Jadi itu beda sekali dan menarik dan relevan untuk kita maupun masyarakat Jakarta maupun seluruh Indonesia sebetulnya, tapi yang kita tangani Jakarta relevan untuk sekarang dan masa depan. Okay. Karena semakin tinggi kita mengendarai angkutan umum, maka kita pun juga akan membantu negara kita dan dunia untuk mengurangi emisi karbon yang sangat relevan sampai akhir abad ini paling tidak. Kata kuncinya mengurangi karbon, mengurangi pencemaran lingkungan, menciptakan kualitas hidup yang lebih baik gitu Pak. Betul sekali.
Pak Anang, seperti apa sih gambaran bisnis Transjakarta sekarang? Cakupannya sudah kemana saja? Silakan Pak. Iya. Cakupannya di seluruh Jakarta sekarang ini sudah hampir 90% wilayah Jakarta atau populasi Jakarta itu terlayani oleh Transjakarta. Transjakarta. Ya? Bahkan sudah keluar ya ke kota-kota satelit, ke Depok, ke Bekasi sudah mulai ya? Itu sudah mulai, dan memang ada perubahan sedikit karena pandemi ini, tapi insya Allah kita akan tambah lagi atau giatkan lagi sehingga melayani koneksi dengan wilayah-wilayah di sekitar DKI Jakarta. Yang sekarang ini kita lakukan atau kurang lebih kita itu mempunyai 13 koridor. 13 koridor. Ya, dan dengan bis sekitar 4.000. 4.000 bis ya? Maaf, bukan bis, armada. Jadi ya, karena tidak semua bis ya? Tidak semua bis. Jadi ada bis besar yang ada di koridor, itu BRT namanya, kemudian non BRT, betul, dan kemudian mikrotrans. Mikrotrans itu yang sudah dulu itu namanya mikrolet dan sebagainya. Metro Mini. Metro Mini itu ada di non BRT. Nah, ini yang sudah connect dan sudah menjadi armada Transjakarta. Dan saat ini kurang lebih ada 169 rute ya. Jadi dari 13 koridor ada 163 rute. Rute itu sampai ke pinggiran? Betul, sampai ke pinggiran. Itu yang sudah atau yang sedang dilaksanakan. Memang di era pandemi kemarin ada penurunan, tetapi mudah-mudahan ini sudah naik kembali. Apakah artinya Transjakarta juga nanti akan melayani rute-rute yang katakanlah mungkin bukan ke gang kecil, tetapi ke permukiman-permukiman? Saat ini baru kita optimalkan terlebih dahulu yang ada sekarang ini. Untuk yang pemukiman itu ada ada pelayanan kita yang khusus namanya Royal Trans. Nah itu menjemput di beberapa pemukiman. Tapi itu nanti memang tadi yang saya katakan di era pandemi agak turun servis itu, mudah-mudahan nanti ini akan naik kembali. Pak Anang, tadi ada 4.000-an bus ya. Itu operate semua dan dimiliki semua oleh Trans atau ada juga mitra, Pak? Betul. Ada sebagian yang dimiliki oleh Transjakarta, tetapi kita mempunyai mitra sejumlah 22. Jadi ada 22 mitra operator swasta. Gitu. Jadi ada yang dulu namanya PPD, Mayasari Bakti, Damri dan sebagainya itu. PPD Mayasari, Mayasari di daerah Cijantung. Iya. Jadi semua itu sekarang sebagai mitra ya, Pak? Mitra, betul. Bagaimana masyarakat membedakan mana PPD, mana Mayasari, mana Damri, mana punya Transjakarta? Itu ada di setiap bis itu ada nomornya. Jadi misalnya SAF itu Steady Safe. SAF Steady Safe. Ya, MYS itu Mayasari Bakti. Gitu. Nah, terus ada belakangnya nomornya gitu. Jadi itu nomor bis dari mereka gitu. Kerjasama Transjakarta dengan mereka? Itu setiap tahun kita punya kontrak dengan mereka, lalu kita review dan sebagai fee-nya itu berdasarkan kilometer yang mereka tempuh. Jadi itu yang akan menjadi inti dari kontrak antara kita dengan operator. Jadi operator menyediakan bus dan sopirnya mengangkut penumpang setiap sekian kilometer dibayar ke mereka oleh Transjakarta. Jadi sahabat Warta Kota menjadi paham bahwa bus-bus yang melayani penumpang itu bukan semua operate by Transjakarta. Nah, kalau berarti ada, sebelum saya ke angka soal kecelakaan, apakah ada standar operasional yang sama? Ini di Damri, ini di PPD, ini di Mayasari, ini di Transjakarta? Ada. Jadi kita terapkan itu dan kita selalu komunikasi dengan operator,
bahwa inilah kalau sebelum kontrak itu pasti kita sudah tetapkan kriterianya itu. Setelah berjalan pun kita review secara reguler apakah mereka sudah memenuhi atau ada hal yang perlu diperbaiki, ditambah dan sebagainya, dikoreksi. Itu selalu kita bicarakan dengan semua operator. Oke. Jadi ada standar yang sama-sama untuk menyamankan, memberi kenyamanan kepada penumpang ya Pak Anang ya. Salah satunya misalnya tidak boleh berjalan lebih dari 50 km per jam. Oh dibatasi ya, kecepatannya ya. Betul, karena itu kan berbahaya kalau lebih dari itu. Dan kita punya pusat komando di Transjakarta yang memantau setiap armada kita. Setiap armada kita itu mempunyai CCTV dan GPS. Jadi kalau ada sesuatu di dalam armada maupun di sekitarnya itu bisa kita pantau. Menarik nih kalau ada CCTV. Pak Anang, di mode transportasi lain, saya sebut saja kereta, tidak merusak citra mereka. Ini kan ulah orang per orang. Sering kan ada kejahatan. Berarti kalau di armada Transjakarta itu termonitor Pak ya? Termonitor. Artinya kalau saya konsumen, penumpang, kalau ada masalah dengan saya, kecopetan kah, perlakuan tidak ada, melapor ke Transjakarta itu bisa di-track Pak ya? Bisa. Oke, baik. Bisa. Ini kenyamanan buat penumpang. Pak Anang, terkait tadi dimonitor kecepatan, kan belakangan ini beberapa kali kecelakaan ya Pak? Tapi kecelakaan ini gini, bukan menurut saya jangan dianggap semua jelek. Sama seperti Indonesia. Ketika ada banjir segala macam, Indonesia bencana melulu gitu. Padahal luas wilayah kita kan luas banget. Nah, Transjakarta tadi melayani 90-an% populasi Jakarta gitu kan, artinya sudah cukup luas. Nah tadi terkait dengan kecelakaan itu apakah bisa diketahui karena ada CCTV segala macam, penyebabnya apa sih Pak yang paling dominan? Iya, jadi sekarang ini seluruh kejadian di dalam armada maupun sekitarnya tadi bisa diketahui, sehingga kita bisa mengetahui apa penyebabnya. Nah yang sekarang ini penyebabnya bukan hanya karena base-nya, tetapi bisa jadi itu memang pengendara lain, moda transportasi lain, bisa kendaraan bermotor, motor maupun mobil yang kemudian mempunyai kegiatan dan mereka bersenggolan atau apa, lalu mengenai base kita. Artinya misalnya penumpang tergilas bus Transjakarta. Penyebabnya bukan tunggal tergilas tetapi bisa setelah tabrakan terlebih dahulu atau senggolan terlebih dahulu gitu? Betul. Itu satu. Yang kedua bisa jadi juga itu kan jalur bis itu harusnya jalur bis Transjakarta yang BRT itu kan harusnya tidak ada, harus steril. Tidak boleh masuk. Tetapi baik. Kita seperti tahu ada juga yang nyelonong dan kemudian ketika bisnya mengerem, tetapi yang di belakang yang menyebabkan tidak steril itu tiba-tiba ada di belakang dan tidak memperhatikan, maka dia bisa saja tabrak belakang. Menabrak belakang. Dan itu juga nanti yang di publik yang terkena ya Transjakarta, tapi itulah situasinya sih. Iya. Pak, tadi kan ada banyak mitra tuh, 22 mitra. Apakah ada data yang kecelakaan itu didominasi oleh mode transportasi bus milik orang tertentu atau semua saja punya Transjakarta? Iya. Menarik, saya mungkin hari ini tidak punya data detailnya, tetapi dari sudut resiko sendiri memang risiko kan juga dari jumlah armada juga ya. Jumlah armada kita dari sekitar 4.000 tadi itu memang paling banyak didominasi oleh armada mikrotrans. Mikrotrans itu yang kecil yang ada di... Yang sedang ya, ukuran 3/4 kata orang ya. Yang kecil Pak, yang mikrotrans itu yang kayak mikrolet. Oh lebih kecil lagi, oke. Mikrolet. Nah itu banyak. Nah, yang kecelakaan atau yang terkena dampak dari kecelakaan pengendara lain itu
bisa karena banyak sekali di mikrotrans itu. Banyak juga kejadian itu menimpa mikrotrans itu. Tapi ada juga yang menimpa bis yang ada di koridor seperti saya ceritakan maupun yang lain. Kira-kira begitu. Jadi emang menimpa resiko itu ada di semua armada kita. Baik. Pak Anang, tadi kita diskusi tentang visi ke depan bahwa Transjakarta berpikir tahun 2030 termasuk akan mengembangkan mobil-mobil listrik. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit, Pak. Menarik. Jadi kalau kita melihat bahwa di Jakarta, di Indonesia, di seluruh dunia sekarang ini sedang menghadapi isu yang sangat memicu perhatian kita semua, yaitu ancaman perubahan iklim. Betul. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia mempunyai target pengurangan emisi karbon yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk mencapai apa yang sudah disepakati di Paris Agreement 2015. Nah, Transjakarta ini ikutlah menyumbang berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon di Jakarta gitu. Yang ingin kita capai sekarang ini tentu dengan angkutan umum pun sebetulnya sudah mengurangi emisi karbon. Nanti mungkin suatu saat akan kita punya angka yang lebih lebih pasti sebetulnya dengan angkutan darat yang sekarang kita lakukan di Transjakarta itu berapa emisi karbon yang sudah kita lakukan, lalu berapa kontribusi kita terhadap NDC tadi. Tapi selain itu tahun 2030 pencanangan kita atau rencana jangka panjang kita itu pada tahun itu akan ada 10.000 bis listrik. 10.000 bis listrik ya. Jadi armada ya. Armada. Jadi nanti akan itu mencakup bis besar, yang menengah maupun yang mikro. Itu semua akan dilayani atau dilakukan dengan listrik. Nah, ini bertahap. Tahun 2025 itu kita targetkan separuh dari itu. Jadi, 3 tahun dari sekarang loh, Pak? Ya, sebetulnya separuh dari target pada tahun 2025, jadi sekitar 3.000-an. Oke. Tahun 2025 kita sudah akan memiliki armada sekitar 3.000 yang listrik ya, Pak? Tahun ini dari 100 mungkin kita akan capai 70, sekitar 74. Tahun ini? Ya. Sudah ada belum, Pak? Sudah ada. Wih, perlu diperkenalkan ke publik, Pak. Sudah ada, belum sampai 74, nanti kita akan mencapai 74 bis tahun ini. Nanti kita akan mengundang Warta Kota untuk atau bisa mungkin hadir. saya yang kurang aware kali ya. Sudah ada. Sudah dioperasikan, Pak? Sudah dioperasikan juga. Sebagian. Menarik. Ya. Semoga nanti setelah itu beroperasi semua, saya lupa ingat, rasanya pertengahan 2020 ketika bekerja dari rumah diterapkan Gubernur Jakarta. Kita berkendara dari Cawang bisa kelihatan Gunung Salak. Karena bening kan. Sekarang mana kelihatan ya kan. Nah, semoga Jakarta semakin bersih dengan kontribusi Transjakarta untuk 4.000-an dan nanti 10.000 armadanya untuk yang go green ya, Pak ya. Betul. Electric vehicle, Pak ya. Sekali lagi tahun ini sudah akan mulai beroperasi, Pak ya. Sudah beroperasi, Pak ya. Itu rute-rute tertentu atau nanti 13 koridor? Ya, belum sampai ke sana, belum sampai 13 koridor terpenuhi, tapi kita akan menuju ke sana. Sebagian rute sudah kita lalui dengan bis listrik. Oke. Pak Anang, mungkin di ujung wawancara yang singkat nanti kita akan bertemu karena Pak Anang tadi masih banyak kesibukan. Rencana bisnis ke depan Transjakarta seperti apa sih, Pak, di Jabodetabek? Akan memperluas ke kota-kota satelit kah dan sejauh apa jangkauannya? Kita akan masih fokus di DKI Jakarta. DKI dulu. Karena banyak hal yang juga harus dilakukan, termasuk tadi rencana bis listrik ini tentu bukan hanya bisnisnya yang harus disiapkan, tapi juga SDM-nya. Oleh karena itu kemarin direksi baru saja ke Inggris, itu juga menandatangani MOU untuk menyiapkan SDM-nya.
dengan Oxford University karena mereka punya expert di bidang transportasi darat yang akan bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan buat kita. Juga pendanaannya kita siapkan bagaimana kita bisa mendanai bis listrik ini pada tahun 2030. Kira-kira gitu. Oke, baik. Tapi sebelumnya yang soal konkret untuk pengembangan sumber daya manusia, kira-kira bagaimana kerjasama dengan Oxford University? Konkretnya setiap tahun kita akan mengirim 15 orang, 15 sampai 25 orang untuk belajar di Oxford baik online maupun offline. Itu sehingga kita bisa mempunyai SDM yang mumpuni di bidang bus electricity bus. Electric bus. Baik. Pak, tadi saya dengar ada yang mobil tingkat, bus tingkat. Itu untuk operasi untuk apa sih Pak? Untuk khusus pariwisata? Saya masih ingat tahun 92 saya pertama kali ke Jakarta, ada bus tingkat 43 tuh. Tanjung Priok Cililitan. Ini seperti itu kah atau seperti apa? Ini yang sekarang muncul kan memang ada yang Transjakarta bus tingkat tapi tertutup. Itu ada sudah beroperasi juga, nanti mungkin akan setelah pandemi ini lebih ringan lagi atau mungkin bebas, mungkin akan kita lihat bis-bis tingkat itu. Tapi yang menarik adalah yang kemarin bis wisata. Bis wisata itu ada yang open roof yang di atas, jadi kita bisa melihat sekeliling dengan sambil berwisata ya Pak. Sambil berwisata. Nah, bis wisata yang open roof ini 2 tahun itu memang tidak beroperasi karena pandemi. Betul. Kemarin pada waktu libur Lebaran sudah mulai diperkenalkan kembali. Dan sudah disepakati atau diputuskan untuk beroperasi setiap hari libur akhir pekan maupun hari libur nasional. Gitu. Jadi masyarakat Jakarta atau non Jakarta boleh menggunakan itu. Syaratnya apa Pak? Tidak ada syarat membayar. Free. Silahkan datang ke jalur yang ada. Saat ini ada 2 jalur, nanti mudah-mudahan ada jalur yang lain. Yang penting ada prokes. Prokesnya tetap dan silakan datang, siapa saja boleh. Datang saja berombongan sekeluarga boleh? Boleh. Harus bawa KTP? Enggak. Tidak harus KTP Jakarta? Enggak. Tidak. Tidak. Ya. Banyak yang dari luar Jakarta kemarin sudah menikmati itu. Dan tidak berbayar? Tidak ya? berbayar. Dia rutenya kemana saja Pak? Kemarin itu dari IRTI Monas. Satu, kemudian satu lagi menyusuri pencakar langit Jakarta. Gedung-gedung Jakarta. Jadi wisata hutan kota. Gedung-gedung pencakar langit ya. Itu 2 rute yang sudah kita introdusir kemarin dan mudah-mudahan nanti bisa bertambah lagi. Baik, Pak Anang Rizkani Nur, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta. Ya. Sahabat Warta Kota dan Tribuners, itu bincang-bincang singkat, sekali lagi singkat karena tadi kami sudah bincang-bincang panjang, dan next akan diajak beliau ke Transjakarta. Supaya pemirsa lebih tahu apa sih bus tingkat itu gitu ya. Betul. Supaya tahu. Teman-teman, itu dari kami sekali lagi, tunggu kami pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.